Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar secara virtual, yaitu online, yaitu dari mata kuliah dasar fotografi 1. Nah, pada sebelumnya kita sudah pelajari beberapa cara atau cara teknik di dalam pengambilan gambar, ya, dari sisi pengambilan, teknik pemegangan, sampai pencahayaan, gitu ya. Dan proses yang kita berarti dalam pengambilan itu tidak luput dari kamera. Kamera sendiri prosesnya sangat familiar orang untuk menggunakannya. Tapi apakah nanti kita bisa menghasilkan atau outputnya itu sesuai tidak keinginannya? Maka kita harus tahu dulu apa yang piranti apa saja di dalam satu kamera tersebut. Baik, akan kita bahas secara langsung tentang apa itu dari settingan kamera, ya. Oke, saya langsung aja. Untuk pertama, kita pelajari yaitu mode pengaturan kamera. Pada mode pengaturan kamera ini mungkin teman-teman sudah tahu, ya kan, sudah pernah coba apa saja yang perlu untuk diselesaikan di dalam pengambilan suatu gambar agar gambarnya itu lebih menarik, nyaman dilihat, dan hasilnya itu peka atau sesuai dengan cahaya kita masing-masing, gitu ya. Nah, proses itu sendiri itu ada namanya mode auto. Ini mode auto sering digunakan, ya, untuk beberapa kaitannya pengambilan langsung atau dokumentasi yang kiranya tidak memerlukan keributan atau tidak memerlukan kesulitan, ya. Kesulitan waktu mungkin kita mengambil gambar atau mengambil momen-momen yang kiranya tidak perlu settingan kamera, gitu ya. Tapi kalau memang kita diharuskan, maka kita harus pakai mode manual. Oke. Nah, apa itu mode manual? Mode ini mengintroduksi kamera agar menggunakan nilai yang terbaik, gitu kan. Jadi misal mode ini nanti kita gunakan, kamera akan menyesuaikan dari ini pencahayaannya. Misal pencahayaan di pagi hari ini, ya kan. Itu kalau kita buat standar kan ada yang menggunakan ISO sekitar 100 sampai 200. Ya. Dan di dalam mode auto dia sudah mendeteksi berapa kepekaannya, seberapa kecepatannya, dan dia otomatis itu. Jadi auto, ya. Dan di sini sendiri antara dari segi peraturan, ya, antara speed shutternya atau aperture atau ISO-nya atau wavelength semua itu dikondisikan maksudnya itu menyesuaikan kondisi dan situasinya. Apakah situasinya itu waktu cerah, apakah mendung. Nah, ini juga harus diperhatikan dari sisi settingan kamera sendiri, itu mode auto. Ya, mode auto sudah mode settingan kamera. Nah, prosesnya sendiri kalau kita ingin memotret, ya kan, mungkin mode ini mencari titik fokus atau mencari suatu cahaya yang memang cahaya itu kurang, maka otomatis dia akan menambah cahaya sendiri, ya kan. Dengan apa? Dengan menambahkan mungkin bitnya otomatis langsung bisa hidup. Nah, ini bisa gitu, ya kan. Nah, maka itu yang perlu kita sesuaikan bagaimana mode ini bisa sesuai, bisa untuk standar pengambilan gambar. Gitu. Ya memang kalau sekedar kita mendokumentasikan tidak perlu kita settingan manual, ya kan. Memang kesulitan kecuali kita butuh pengambilan seperti objek-objek tertentu, model, atau mungkin ambil berbasis foto cerita, ya kan, bisa foto, itu boleh kita setting ke dalam segi manual fokus, ya. Oke.
Terus ada ini sendiri dikondisi dengan mode portrait ya, mode portrait senjata ya. Maka kamera akan mencari memilih otomatis menggunakan aperture ukuran ya. Ini ukuran besar ya. Jadi mode ini sendiri kalau kita perhatikan mode portrait ini adalah menyai ukurannya. Jadi ukuran yang perlu sesuaikan bagaimana biar nanti ukurannya bisa maksimal mungkin ya. Jadi itu. Nah, inilah yang sangat dipentingkan di dalam suatu mode pengambilan gambar ya. Terus dari sendiri proses yang telah disampaikan bahwa gimana kok bilangan kecil ya kan. Jadi misal aperture-nya atau lebih dikenal dengan speed ya, atau diafragmanya ya itu. Jadi bukaan yang dia diperoleh itu berapa waktu dia akan menerima cahaya. Ya, waktu karena kini kan menggunakan aperture ya yang memang itu membutuhkan yang sangat lebar ya. Nah, maksudnya cahaya yang sangat yang masuk di kamera itu maksudnya. Ya, kesulitan orang waktu malam hari, misalnya malam hari untuk mengambil ya kan, mengambil gambar terus di situ sendiri itu ya kesulitannya apa? Karena dari sisi cahaya. Nah, ini itu yang maka mode portrait bisa menyelesaikan suatu masalah tersebut. Ya. Dan menyelesaikan foto background tidak fokus dan blur ya. Misal mode ini kita aktifkan, itu ada juga biar foto tidak terlalu blur, ya kan hasilnya juga menarik untuk menghasilkan suatu foto gitu. Baik gitu ya. Oke. Terus jadi mode ini bekerja maksimal jika memotret suatu objek dengan jarak yang cukup dekat itu. Misal saya pengen mengambil pas foto ini bagus, ya kan. Paskan di bagian posisi wajahnya ya kita ambil ya, dengan permukaan yang stabil ya, komposisi oke, pencahayaan cukuplah itu bisa sesuai, kita tidak usah pakai mode portrait sudah cukup gitu ya. Oke, selanjutnya sekarang masuk yang namanya mode makro ya. Ini mode makro udah orang itu sudah terbawa, sudah tahu ya, oh makro saya mau ambil pengambilan makro ya kan. Nah, dari sisi lain apa sebenarnya? Kalau kita pengen mengambil suatu mode makro tersebut, gitu kan. Terus caranya apa saja yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita gunakan, dan perlu kita setting, gitu kan. Cara di sini peralatan ini dapat digunakan untuk memotret lebih dekat, oh ya kan, lebih dekat objek pengguna, memotret secara close up, ya. Jadi close up langsung. Maksudnya close up apa? Kita bisa mengambil wajah ini close up ya, close up. Atau kita bisa mengambil objek-objeknya, kita dengan full ya kan, kita mendekati lalu kita ambil itu close up juga. Nah mungkin teman-teman pengen mengambil contohnya aja seperti hewan ya, belalang atau kupu-kupu atau bunga dan sebagainya. Metode ini memang cukup untuk digunakan metode tersebut untuk pengambilan. Tapi dengan kehajasan lain kita tidak perlu memikirkan, maksudnya wah ini gimana ya lensanya, tidak, maksudnya ini sudah dipikirkan dari otomatisnya. Jadi misal kita mau ngambil itu sudah kita setting otomatis ke makronya gitu kan. Setelah makronya sudah dapat di situ, maka dia otomatis kamera nanti akan mengambil gitu. Tapi ada juga kita boleh menggunakan yaitu lensa makro ya kan gitu. Tapi itu sesi dari manual sendiri. Tapi kalau dari sesi kamera, settingan makro sudah cukup bisa lah ya. Tapi memang sudah bisa sedetail hasil dari makro dari lensa itu di situ. Ya, jadi mungkin yang sudah punya kamera, coba aja setting-setting aja ya. Mode-mode ini digunakan. Ya. Terus dari segi itu, ini cocok digunakan untuk memotret bunga ya kan, bunga, serangga, objek lain dan sebagainya. Ya. Jadi misal nanti kita mau mengambil gambar ya kan, mungkin saya ini pengen ngambil gambar ini, terus bagaimana model ini biar sesuai lah. Ini sudah kita ada aturannya. Jadi kalau kita mau memotret ya kan, objeknya motret gini, ini otomatisnya deteksi otomatis ya kan. Caranya titik-titik dari fokusnya atau titik-titik dia terdeteksi teman-teman. Otomatis dia mencari titik sasaran. Nah, maka titik sasaran itu akan mendeteksi lagi dari titik fokusnya gitu kan. Kan kalau makro kan kecil ya titik fokusnya ya dibanding bentuk standar atau view standarnya gitu. Itu yang perlu sih.
Nah, terus di sini sendiri mode ini jarak 2 sampai 10 cm teman-teman ya. Jaraknya sangat ini ya, apa namanya. Nah, jadi rupanya jarak ini juga mempengaruhi ya. Mempengaruhi juga. Jadi jaraknya itu adalah sini ya. Wah, ini jarak memang perlu kita sesuaikan ya. Benar-benar kita harus apa namanya dekat ini loh yang paling apa nama disadari bahwa mengambil itu bukan sekedar mengambil, tapi jaraknya juga diperhatikan, kan? Ya, jadi ini perlu yang kita amati. Oh, saya pengen ambil semut, ya semut bisa, tapi keadaan semutnya jalan ya. Cari objek yang nggak jalan, yang memang benar-benar dia itu kita ambil fokus itu tuh bisa. Ya. Ini yang perlu kita siapkan. Baik. Oke, jadi itu apa namanya untuk penyelesaian dari segi apa namanya pengambilannya ya, gitu ya. Oke, kita lanjut aja sini. Ya, dari proses yang kita apa namanya sampaikan, bagaimana kita bisa apa namanya untuk memberikan suatu gambar biar menarik, gitu kan, gitu. Terus kita lanjutkan aja di sini. Nah, sekarang adalah mode landscape, ya. Di mode landscape sendiri ini disesuaikan dengan hasilnya atau mungkin dari segi proses dari pengambil gambar, gitu kan. Misal kita mengambil gambar dengan metode DOVIL ya, atau DOVIL itu adalah mengambil sesuai dengan bilangan terbesar. Maksudnya bilangan terbesar itu kita mau ngambil dengan apa namanya outdoor di luar ruangan, terus harus membesarkan dari nilai diafragmanya, gitu. Maksudnya membesarkan tuh berarti mengecilkan nilainya, ya. Kan kalau kita masuk di diafragma kan ada ya, kita mengecilkan antara F2, F4, 8 dan sebagainya ya. Semakin nilainya tinggi berarti semakin mengecil ya. Kalau semakin mengecil nilainya semakin membesar gitu. Itu dari segi diafragma. Tapi mode ini sudah didasari dari apa namanya menyesuaikan untuk sesuai dengan penggunaannya sendiri, itu sudah sesuai. Karena mode ini sendiri juga digunakan untuk partisipasi bila mana kita mau mengambil dengan DOVIL yang sesuai atau dengan pencahayaan yang sesuai gitu artinya. Nah, proses sendiri kita bisa sesuaikan bahwa mode ini di apa namanya ini kemungkinan besar kamera juga dapat memiliki shutter speed lebih lambat ya. Karena apa? Mode ini adalah menyimpan cahaya, teman-teman. Jadi menyimpan cahaya yang masuk, gitu kan. Jadi cahaya misal kurang cahaya, dia kan otomatis men-setting dari aperture-nya, ya kan. Dari aperture, dari speed dan shutternya itu. Misal shutternya speednya itu delay-nya mungkin tidak sekitar 60 second ya. 1 2 3 4 5 sampai 60 baru bisa masukkan cahaya. Itu. Jadi memang agak lama ya kan. Karena dia mencari yaitu cahaya. Nah, reponya yang kurang cahaya, maka hasilnya nanti sedikit bernoise karena dia memang butuh cahaya. Dan akhirnya mode ini meluncur, yaitu otomatisnya dapat. Nah, ke situ. Ya, jadi memang ini digunakan mode landscape ini. Misal kita mau mengambil beberapa di outdoor ruangan, atau mungkin kita perlu yaitu pengambilan di apa namanya beberapa tempat yang butuh cahaya, kita coba pakai setting memang mode ini. Gitu. Dan ini segera membantu sih ya, membantunya, itu. Jadi itu terus kita masuk ke dalam mode spot ya. Oke, sebenarnya mode ini apa sih? Ada mode spot ya? Mungkin di dalam kamera juga ada ya, di kameranya itu kira-kira bagaimana cara untuk mode ini bisa sesuai. Nah, maka ada yang namanya memotret objek yang bergerak. Nah, ini ya teman. Jadi kita bagaimana bisa apa namanya memotret yang bergerak. Maksudnya bergerak dalam arti itu adalah menghasilkan yang gimana biar langsung hasilnya menyesuaikan ya kan. Nah, gitu. Jadi maksudnya menyesuaikan itu oke mungkin pengen pakai apa namanya lari, orang mungkin pengen mengambil gerakan ya mungkin berjalan. Nah, itu yang perlu kita apa namanya dasari. Ya, maka mode ini sangat syarat untuk diambil gambar. Oke, jadi itu jawabnya teman ya.
Jadi bagaimana apa namanya, kita bisa menyesuaikan bahwa hasil yang mau kita ambil itu sesuai dengan gerakan dari mode tersebut itu ya. Ini biasanya untuk motion ya, motionnya. Gimana motion itu bisa nanti bisa terus selesaikan di dalam suatu pengambilan gambar ya. Kayak gitu kan artinya. Jadi proses yang harus kita selesaikan itu apa yang perlu kita tentukan di dalam pengambilan gambar tersebut. Oke, jadi itu terus di sini bagaimana kita dari mode support ini mungkin untuk membekukan action ya, meningkatkan shutter speed. Ketika memotret subjek di gerakan cepat, kita juga bisa meningkatkan peluang rekaman gerakan dan menggunakan teknik panning untuk mendapat efek blur. Nah ini yang biasanya digunakan untuk itu. Jadi bagaimana cara untuk menyelesaikan dari hasilnya itu, maka itu ya yang paling penting kita untuk menyelesaikannya, baik ya. Jadi bagaimana tekniknya itu? Nah, kita perlu yang namanya settingnya. Karena ini saya pengen mengambil gerakan cepat ya kan, tapi mau saya bekukan. Jadi itu tinggal kita masukkan aja untuk mode tersebut ya. Oke. Kita selanjutnya dengan mode night ini biasanya digunakan untuk waktu cahayanya meredup ya atau kurang cahaya. Karena apa di sini? Mode ini dirasakan sangat menyenangkan untuk digunakan dan bisa membuat foto kayak warna dan menarik gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan metode ini di mana metode ini bisa menyelesaikan suatu masalah ya. Karena lebihnya mungkin kita bisa mengambil gambar yang dengan rasa kurang sesuai, kita bisa menggunakan. Jadi bisa masuk dari warna-warna itu sudah sesuai yang kita gunakan untuk pengambilannya. Itu artinya. Terus di sini mode night ya, teknik bisa disebut dengan slow shutter. Digunakan pada menggunakan kondisi rendah cahaya. Jadi biasanya rendah penggunaan shutter speed dan lebih lama pada kamera untuk membantu merekam detail background, tetapi juga bisa menggunakan flash untuk memberikan cahaya pada foreground atau subjeknya. Jadi gimana kita bisa menyelesaikan antara background dan foreground kita yang mau kita ambil, kita bisa sesuaikan mode ini ya kan. Terus bagaimana cara untuk memberikan hasilnya selesai dengan baik, maka kita yang perlu yang namanya hasil yang cukup kita amati gitu. Maka yang kita dari bagaimana hasilnya bisa menarik kan gitu kan artinya. Oke. Jadi itu yang lebihnya ya teman-teman. Jadi gimana biar hasilnya nanti bisa menarik dan bisa dinikmati untuk pengambilan gambarnya seperti itu. Baik. Jadi langkah ini yang harus kita sesuaikan, harus kita manfaatkan di dalam suatu pengambilan gambar ya. Nah, proses itu sendiri kita bekali bagaimana agar hasilnya itu menyenangkan. Nah, itu tadi warna itu sangat penting, ya kan? Namanya warna itu sangat penting. Terus bagaimana cara agar itu bisa terselesaikan dengan baik? Maka itu yang perlu kita sadari dari pengambilannya. Ya, baik. Dan ini pun yang kita hasilkan. Mungkin kita perlu suatu pengambilan yang memang mode ini dihasilkan ya dengan cukup. Mungkin dari segi hasilnya bagaimana cara untuk membidik ya gitu. Itu yang perlu itu. Oke, lanjut aja. Sekarang kita masuk di dalam mode movie yaitu. Jadi mode movie ini sendiri adalah mode yang sering digunakan untuk mengambil biasanya video ya kan. Hasilnya dari video-video, ada juga mengambil dengan kualitas tinggi. Nah, dalam video kita bisa ada yang namanya mode movie. Kenapa mode movie ini sering digunakan? Untuk mungkin kita bisa mengambil istilahnya kondisi di dalam keadaan ya, dan istilahnya itu keadaan ini yang memang perlu kita liput ya kan, atau kita ambil gambarnya.
Nah, mode movie kita siapkan dulu ya settingannya di dalam kamera. Karena mode ini sendiri sangat berpengaruh, ya kan? Kenapa? Ini mengatakan bahwa merupakan perluasan dari kemampuan kamera hanya mengambil gambar menjadi rekaman gerak. Jadi gitu. Kenapa rekaman gerak? Karena di dalam gerakan kita kan ada nilainya ya. Misalnya aja nilai standar dari gambar kan 25 frame per second ya. Itu ada standar satu gerakan per secondnya. Maka kalau saya mengambil gerakan orang jalan itu membutuhkan berapa per second di dalam pengambilan gambar itu. Misal saya gunakan satu secondnya membutuhkan 25 gambar per frame itu second. Kalau saya mengambil berjam berapa kali kan aja itu ada gambar gerak. Nah itu. Maka sebenarnya gambar itu adalah gambar. Kenapa kalau jadinya video? Karena itu sudah masuk di dalam frame per second-nya. Jadi perjalanan dari gambarnya itu sudah menyesuaikan. Itu yang perlu di situ. Ya, maka nanti kalau kita sudah pakai metode ini, kita siapkan untuk apa dulu? Oh, saya pengen mengambil suatu gambar, ya kan? Pengen saya sesuaikan untuk merekam gambar. Itu kayak gitu. Jadi yang mungkin disiapkan di kamera sudah ada semua penggunaannya gitu kan artinya. Baik. Nah, proses itu sendiri yang perlu kita sesuaikan adalah apa namanya mempersiapkan yaitu sempurna. Maksudnya sebenarnya apa? Mode ini memang berguna ya, sekali ketika kalian menemukan subjek ya, subjeknya apa ya kan? Yang sempurna untuk mengambil mungkin saya pengen mengambil gerakan apa mungkin gerakan tentang benda ya kan apa mungkin gerakan apalah. Nah, kita coba untuk mengambil gambar biar lebih sempurna. Mungkin ada gerakan ya agak sedikit guncangan apalah. Kita siapkan mode ini ya. Karena saat yang kedua atau fokusnya nanti dia otomatis cari sendiri gitu kan. Nah, semua kamera ada sih itu sudah tersetting ke situ. Ya, itu penyempurnaan dari segi pengambilan mode movie. Nah, mode sendiri tidak apa meninggal dari apa mode underwater ya. Nah, ini apa sih di dalam gunanya ini sebenarnya mode dalam fotografi ini adalah bahwa ya kan ini adalah fotografi bahan air meningkatkan kesulitan sendiri mendapatkan exposure itu. Dan kita perlu mengenalkan adalah bagaimana bisa mengambil tapi dengan metode yang underwater ya. Ya metode ini biasanya sesuaikan orang pengen mengambil exposure yang memang keadaannya ini kesulitannya itu di daerah air ya. Ada air dan itu pun butuh suatu kecepatan kamera ya, ketangkasan kamera, kestabilan kamera, terus cara dari penggabungan kamera lah ini yang perlu disiapkan gitu kan. Misal mode ini kita sesuaikan, terus bagaimana cara untuk menyelesaikan di dalam metode ini ya itu kita harus tentukan dulu metode dari underwater sendiri itu, tapi gitu ya. Nah, proses yang harus kita sesuaikan di sini adalah gimana? Nah ini, memang sih metode ini kalau di dalam satu kamera ada settingan sendiri gitu. Biasanya saya pengen menjelajah, tapi ini berbasis ke air ya kan. Oh pengen main di air. Nah ini kita sesuaikan dulu karena metode ini dia akan merekod langsung atau mengambil langsung keadaan air ya. Nah di situ aja ada percikan-percikan air atau apa. Nah, ini kan masuk ke dalam istilahnya itu di dalam saya lupa. Di dalam tudung lensanya itu kan ada percikannya. Itu nanti bisa terekam sendiri di situ. Maka di sini mengatakan bahwa lebih dekat di subjek Anda harus menghindari black. Jadi fasilitas yang tadi di sini sendiri kalau kita mengambil gambar, jadi yang harus kita tentukan adalah subjeknya sendiri. Subjeknya apa? Di sini keadaannya adalah tentang di alam bebas ya, itu kan banyak sekali subjek atau kita cari dulu fokusnya yang mana, baru nanti kita boleh mengambil dengan keadaan yang memang itu sesuai dengan hasilnya ya kan. Saya butuh yang namanya background atau foreground ya. Nah disinilah kondisi bagaimana suatu foto itu bisa menyelesaikan dengan hasil tersebut ya. Nah itu sekedar untuk settingan dari model ya. Nah, sebenarnya itu ada namanya moving object. Ini moving object itu sekedar pengambilan, ya teknik pengambilan sendiri
Jadi mode ini merupakan pencapaian mode auto ya, full auto. Namun lebih sesuai dengan kebutuhan memotret objek yang bergerak sehingga fokus lensa akan lebih cepat bergerak menyesuaikan dengan gerakan objeknya. Jadi moving objek itu biasanya kita waktu merekam. Ini sering digunakan untuk mode ini ya, pengambilan beberapa gambar cepat itu kan. Jadi dia ngambil langsung, move-nya dapat ya, maksudnya move-nya itu adalah ngambil yang memang itu apa istilahnya itu kita ngambil tapi dengan ketentuan pengambilan yang cukup banyak, ya kan? Langsung kena gitu kan, tapi dengan gerakan cepat gitu kan. Dia bisa di setting bisa sampai 5 atau 10 gambar gerakan ya, gerakan dari segi kamera sendiri itu. Nah, itu gimana cara untuk menyelesaikannya itu kan. Misalnya di dalam kamera sekarang itu ada mode itu sih ya. Mode moving. Movingnya cepat ya, ngambil gerakan cepat. Misalnya memang kelebihannya ada kekurangannya ya. Jadi kekurangannya itu hasilnya bisa bisa lebih blur biasanya itu. Maksudnya lebih blur itu hasilnya akan sedikit kurang maksimal gitu kan. Tapi kita bisa tersampaikan, maksudnya bisa terekam, itu kurang lebihnya. Oke, jadi ini yang mode moving ya. Oke. Terus sendiri kalau kita manfaatkan mode ini sendiri, itu berjalan dengan gunanya ada mode flash ya di situ. Sendiri yang kita mode ini, biasanya mode ini sendiri itu yang tanpa menggunakan cahaya misalnya gitu kan. Merupakan percabangan mode full auto tadi yang saya bahas sebelumnya, itu mode dari auto yang built-in flash yang akan otomatis pop ini ya, pop up apabila cahaya rasa kurang. Jadi misal di ruangan ini ya kurang cahaya, nah ini ada sedikit auto flashnya udah hidup ya. Jadi waktu mendekati objek atau mengambil objek langsung aktif ya, metode dari flashnya ini. Kenapa? Mode ini adalah biasanya itu, tapi ini hati-hati karena boros dari baterai biasanya itu mode ini ya, guna boros baterai cepat, baterainya cepat boros gitu. Flash tidak akan menyala sama sekali ya kan, sehingga shutter speed dan aperture akan lebih berperan untuk mengimbangi penglihatan cahaya. Jadi misal di tempatnya itu memang butuh cahaya, maka dia otomatis buka terus. Tapi kalau enggak ya enggak gitu modelnya. Jadi dia menyesuaikan banget di ruangan kita. Ya, kalau di luar kan enggak mungkin kan, tetap enggak usah pakai flash, otomatis sudah ada cahaya gitu. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Bagaimana kita bisa mengambil gambar, maka misal kita menyesuaikan dari cahayanya. Misal di rumah kita ya kan baik kurang cahaya. Metode ini kita sesuaikan. Nah, tadi mungkin ada yang kita gunakan flash tambahan eksternal, atau mungkin kita bisa menambah lagi tentang lighting dan sebagainya. Itu memang disadari, memang perlunya ya namanya tambahan dari pencahayaan. Ya kan? Tapi kalau metode ini memang sudah disempurnakan, itu memang dia menyesuaikan dari kepekaan cahaya itu. Jadi otomatis ke sana sih. Itu yang punya ya. Oke. Terus kita masuk namanya mode bridge ya. Oke. Digunakan pada saat memotret pada kondisi cahaya terang. Ini jadi metode ini juga ada yang kondisi terang, makanya apa? Waktu siang hari ya kan. Waktu mungkin ya masih terang lah, masih ada cahaya lah di sini. Misalnya kalau kurang cahaya kan juga jarang nyaman kan. Nah, mode ini memang harus disesuaikan dengan cahaya kita. Itu kan. Misal kita mengambil di luar ruangan ya. Dan di sini cahaya sudah dari terik matahari siang hari gini. Nah, ini metode ini sudah mengetahui model itu kita tak tahu. Oh ini kalau kita langsung mopret pasti nanti over lah. Metode ini sudah tahu berapa dari speednya, berapa dari diafragmanya, terus ISO-nya dia otomatis mencari titiknya itu. Nah, otomatis dia akan sesuai, jadi tidak terlalu banyak cahaya yang masuk ya. Terus dengan ini ada yang namanya disebut dengan mode outdoor ya. Mungkin yang suka mengambil traveling, ya kan, suka jalan-jalan ini. Metode ini sangat dibutuhkan sebenarnya. Jadi tidak usah setting kamera lah ya kan.
Terus pokoknya cuma ini kita siapkan ya kan, tinggal kita nanti mau ngambil apa langsung dapat itu. Maka itu yang perlu kita amati untuk model outdoor sendiri ya. Mungkin saya ngambil gambar ya kamera gitu. Tapi bukan langsung kita ambil semuanya enggak, tapi beberapa yang penting momen yang bagus itu ya. Bukan nanti kalau kita sering mengambil jadinya nanti malah membingungkan. Apa yang perlu saya isi di dalam suatu visual gambar, apa yang perlu saya simpan sebagai gambar, apakah yang perlu saya abadikan. Nah ini yang penting. Jangan mau nyimpan saja, nyimpan gambar tapi nggak ada ngabadikan sama aja. Maksudnya mengabadikan itu adalah mengambil momen yang terbaik, gitu kan. Jadi momen terbaik itu foto-foto apa saja yang perlu saya simpan ya kan sebagai dokumentasi, tapi memang itu ada sisi terbaik gitu kan. Itu yang perlu di sana. Nah, ini yang harus kita sampaikan bahwa hasilnya nanti suatu mode ini bisa nyaman gitu kan. Itu yang penting. Baik teman-teman, kita lanjut aja. Oke ya, kita sudah mulai ini ya. Berarti berapa menit ya? Sudah lama ya. Udah tinggal berapa menit aja ini. Oke, kita masuk dalam mode panoramik ya. Oke. Digunakan untuk memotret pemandangan. Ini mungkin yang suka pemandangan ya. Ini memang ada juga mode ini digunakan biasanya lebih ke dalam landscape. Di kamera kita sebenarnya sudah ada ya, namanya panorama ya. Kamera HP sudah ada lengkap ya metode itu. Ya sebenarnya itu memang dibutuhkan suatu kedasaran lensanya. Mode itu panjang, panjang. Jadi lebih memanjang. Kalau di dalam dasar fotografi ada namanya penggunaan foto merger ya itu. Jadi pengambilan gambar yang memang itu membutuhkan beberapa foto gitu kan. Misal saya pengen ngambil dari ujung sini, mungkin saya ngambil ya dari jembatan Kuto ya, sampai memanjang ke jalan ya. Semua dapat ya. Model pengambilan ini tidak satu kali, beberapa kali. Jebret, jebret, cepat, cepat. Jadi ada beberapa pengambilan ya. Nah, panorama sendiri sekarang sudah ada ya, metode itu sudah ada sebenarnya di dalam kamera sudah masuk. Ya, padahal ini sebenarnya kan penyusunan gambar. Jadi misal gambar kita nanti banyak ada 3 kali 4 kali akan lebih ini ya lah memanjang. Dan timbulnya nanti akan ada sedikit cembung sedikit lah gambarnya itu. Nah, itu kita merger gitu. Itu jadi itu suatu penggunaan panoramik sendiri. Dan fungsi yang sedikit ini adalah hal yang penting adalah digunakan setting exposure pada kamera yang sama. Biasanya settingan exposure-nya sudah ada ya. Nah, terus setting exposure apa? Settingan yang otomatisnya. Itu sudah nyesuaikan karena foto ini kan foto berubah. Maksudnya foto berubah bagaimana? Foto berubah itu ada foto yang memang tiap pindah itu perubahan settingan gitu kan. Jadi kalau kita hanya sekedar mengambil semuanya, settingannya itu berbeda-beda, ini kayak sulit. Hasilnya pun nanti akan berbeda-beda. Yang sini adalah over, yang sini under, yang sini kurang cahaya, yang ini berbeda-beda. Maka kesulitannya untuk menggabungkan ke beberapa gambar ini. Jadi itu yang perlu kita ketahui ya. Terus ini juga jangan lupa matikan auto ISO supaya ruang tajam diluas. Jadi misalnya ada kita mendeteksi auto ISO ini mana panorama ini sudah cakupannya sudah ISO juga. Kalau ISO kita aktifkan nanti kan deteksi ISO-nya berapa sini nanti jadinya itu tidak istilahnya ya tidak sync atau tidak sinkron antara gambar yang lain itu. Biasanya ada juga yang ini bernoise ini tidak ya kan. Oh ini sangat bernoise ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi keluas dari tajamnya itu loh. Gitu. Jadi itu yang perlu kita gunakan untuk mode panoramik ya. Oke. Ya masih ada ya ini ya. Mode Volex. Ya, oke. Jadi sini meningkatkan suatu sensasi warna. Mode-mode ini ya sangat digunakan sih ya. Kalau kita mungkin bisa meningkatkan warna cahaya, warna dari gambar kita, ketajaman gambar. Nah, kalau kita masuk ke dalam mode ini sebenarnya ada juga yang menggunakan filter cahaya, filter warna ya. Nah, pengen mengganti warnanya biru, gradasi atau mungkin warna-warni itu ada juga yang menggunakan suatu mode dari Volex sendiri ini ya. Mode ini sendiri digunakan apa? Mode ini karena secara otomatis menajamkan warna. Ya, pengen menajamkan warnanya lebih jelas, tajam, ya kan. Kita bisa gunakan mode ini. Ya, jadi sebelum kita ambil, gunakan mode ini sebagai meningkatkan cahayanya.
menghasilkan cahaya yang terbaik, menghasilkan gambar yang terbaik ya kan. Itu gerakan yang bagus ya. Itu yang perlu kita cari. Ya maka ayo segera untuk mengambil gambar ya, bagaimana gambarnya biar bisa sesuai kelihatan natural itu yang perlu kita kan. Oke, kita masuk apa lagi ya? Oke, mode indoor ya, ini segala mode indoor. Nah, oke. Ada yang digunakan untuk indoor, indoor itu digunakan bisa di dalam ruangan ya, biasanya itu. Untuk apa? Untuk super speednya dan white balance-nya. Misalnya balance-nya nanti kita menyesuaikan dengan peraturan kamera, kita sisi lain di dalam kamera, sisi luar di luar ruangan ya kan. Kita mengambil di dalam ruangan ya kan. Kita pengen mengambil yaitu objek tentang produk misalnya. Maka mode ini bisa ada namanya speed with balance. Jadi warna nanti diatur, speednya diatur, warna yang masuk, warna yang keluar akan diatur dari segi kepekaannya. Misal kepekaan cahaya kita di ruangan ini kurang, maka otomatis mode ideal ini akan mencari, mencakupannya adalah mencari segi kekurangan lightingnya. Oh di mana? Oh saya tambah lagi lighting, maka kita butuh suatu pencahayaan tambahan gitu kan. Nah, itu memang yang perlu kita ketahui dalam segi metode. Nah, metode ini sangat berkaitan kenapa? Karena mode ini adalah di sini mengatakan bahwa paling pantas digunakan pada kondisi situasi di dalam ruangan dengan pencahayaan yang cukup gitu kan. Misal pencahayaannya kurang, apa yang terjadi? Ya udah, hasilnya nanti kan kurang bagus ya kan. Hasilnya nanti pasti akan gelap gulita gitu. Maka yang kita ketahui harus paling tidak cahaya kelihatan. Itu yang perlu kita ketahui bagaimana biar nanti cahaya bisa masuk, bisa sesuai. Itulah dari metode itu ya. Oke. Terus apa gini? Nah, mode kin and pad. Nah, untuk mau motret banyak digerakkan relatif cepat ya di sini. Kenapa? Karena di dalam mode ini sendiri itu mode yang meningkatkan shutter speed. Cepat. Jadi dia sangat speed dan shutternya mungkin pre-focus. Jadi menggunakan fokus itu biasanya ketajaman gambar ya. Itu bisa dinilai dari segi masuknya cahaya. Ya, misal kecepatannya ya relatif cepat, ya, itu bisa kita sesuaikan apakah cahaya ini memang disesuaikan dengan gambar atau tidak. Nah, waktu kita ambil gambar, kita sesuaikan dengan mode ini, itu siap kita gunakan untuk mengurangi kecepatannya. Itu sudah kita atur di sini ya. Oke, terus ini nanti kita akan lihat tentang ini gambarannya. Ini ada metode yang biasanya dilambangkan dengan A ya. Wah, pada mode ini aperture dapat diatur sesuai dengan kehendak. Namun shutter speed yang akan mengimbangi secara otomatis akan membutuhkan cahaya. Itu ya, misalnya ada yang huruf A kita bisa sesuaikan, itu bisa juga. Kenapa? Karena ini otomatis memperbesar aperture-nya atau membesar dari masuknya suatu diafragmanya ya, gitu kan lebihnya. Baik. Ada S ya, ini shutter. Nah, mode ini diatur sesuai dengan kehendak, namun akan mengimbangi secara otomatis ya. Jadi ini juga akan mengimbangi juga. Kalau bisa kita gunakan mode ini kita akan putar ya, itu akan sesuaikan dengan speednya. Oke, ini tadi ya program. Nah, pada mode ini baik aperture maupun speed akan mengakumulasi secara otomatis juga. Masih otomatis secara mungkin dari segi speed diafragma dan kecepatannya nanti akan diotomatiskan dari hasilnya ini. Oke, gitu. Terus dari segi ini sendiri kita perlu yang namanya model untuk exposure jangan diadukkan. Jadi exposure-nya itu ada, kalau exposure kan udah tahu ya, adalah kita menggunakan segitiga exposure ya, cahayaannya antara ISO, aperture ya kan, sama shutter speed-nya gitu kan. Oke, mode sini manual. Nah, ini mode manual adalah mode yang memang perlu digunakan karena mungkin pengen mengambil secara manual, kita bisa ganti yang manual. Karena mode ini sendiri itu sangat didasar dalam kontrol yang penuh full ya. Maksudnya kita bisa mengendali berapa penggunaannya. Mungkin kendalinya itu bisa kita setting dari speed diafragma, ISO-nya, kita bisa kendalikan secara utuh. Bisa ada kekurangannya atau tambahannya, kita bisa men-setting langsung gitu ya. Itu kalau teman-teman. Jadi bagaimana cara nanti biar mode ini bisa dikendali lebih baik. Yang di sini sih
para kameramen fotografer sih seneng ya pakai mode manual ya. Misal memotret model, nah ini model ini sangat dibutuhkan ya kan, karena dia kan cari tersendiri, titik fokus tersendiri gitu kan, itu yang perlu. Oh mungkin fokusnya kita setting lebih tajam lagi, nah, itu jadi kita tentukan aja ini ya. Mode ini sangat memberikan fleksibilitas pemotretan menggunakan dalam memotret itu. Misal pengen mengambil gambar, ya kan kita bisa fungsikan metode manual. Ya, manual sudah settingan, oke, tinggal kita boleh. Tapi memang hati-hati karena manual ini tiap di tempat itu beda-beda, apa namanya, istilahnya beda ini loh settingannya ya. Jadi di satu tempat lain, walaupun di sebelahnya itu sudah beda lagi settingannya. Ini yang perlu kita perhatikan dalam pengambilan. Oke, jadi itu lebihnya. Terus kita akan lagi dan kita sudah selesai. Oke. Jadi itu apa namanya hari ini untuk apa istilahnya materi yang kita sampaikan. Apa namanya? Terima kasih sudah bergabung untuk hari ini. Apa namanya? Rasa saya cukup ya untuk hari ini tentang mode kamera. Jadi itu kurang lebihnya untuk apa namanya hari ini. Juga terima kasih sudah bergabung. Nanti yang belum bisa langsung disiapkannya, langsung masuk di dalam apa materi fotografi 1 tentang teknik dari apa settingan kamera. Baik, itu dulu hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.